Ya, baiklah anak-anak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kali ini kita ketemu di mata kuliah Psikologi dan Budaya. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep budaya. Jadi memang budaya itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari apapun aspeknya ya, dari keperawatan, kesehatan, kemudian dari hal yang lain, ekonomi dan sebagainya, dia akan tetap melekat satu sama lain. Nah, saya akan share screen, tolong dikatakan jika belum ini ya. Oke, ini sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu. Oke. Baik. Ya. Jadi di teori keperawatan, teman-teman pasti sudah dapat tentang teori keperawatan ya. Salah satu teori yang kemudian diimplikasikan itu adalah teori tentang transkultural nursing ya. Jadi teori ini dikembangkan oleh Leininger ya. Jadi Leininger itu berpendapat bahwa penting memperhatikan keanekaragaman budaya dan nilai dalam penerapan asuhan keperawatan kepada klien. Ya, kenapa? Karena kita tahu klien kita itu unik ya, setiap klien itu unik dan kita tahu bahwa keunikan itu juga tergambar dari salah satunya adalah budaya yang dianut oleh klien kita. Sehingga mau tidak mau kita sebagai perawat harus kemudian mengetahui tentang arti budaya bagi pasien kita, bahkan untuk kita sendiri. Karena ini sangat erat kaitannya nanti terkait dengan kesehatan, bahkan keperawatan, asuhan keperawatan yang akan kita berikan kepada klien. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memperhatikan kebudayaan atau budaya dari klien, bahkan kita sendiri, akan ada yang namanya culture shock. Ya. Jadi shock atau shock culture gitu ya kalau di apa itu shock culture? Itu adalah suatu kondisi yang dialami oleh klien di mana perawat tidak mampu beradaptasi. Jadi memang yang harus beradaptasi itu adalah perawatnya ketika budaya itu sudah tidak bisa dimodifikasi atau dikombinasikan. Maka kita harus beradaptasi, bukan kliennya ya. Contoh ya. Jadi ketika klien, jadi rasa sakit pada klien itu punya banyak definisi. Rasa nyeri juga seperti itu. Ya, kalau Ibu pernah jelaskan di pertemuan dengan Ibu sebelumnya, baik di jiwa maupun di psikososial, itu saya pernah menjelaskan bahwa konsep sehat sakit saja bagi tiap orang itu berbeda. Ada yang menganggap itu hukuman, ada yang menganggap itu sebagai anugerah gitu ya. Kalau seorang muslim, sakitnya itu kan sebagai suatu yang menggugurkan dosa, sehingga kita tidak perlu berlarut-larut dalam seolah-olah paling merana gitu. Tidak, karena seorang muslim itu harusnya mensyukuri apapun keadaannya. Nah, itu adalah termasuk dalam budaya Islam. Budaya yang lain juga nyeri dianggap sebagai salah satu ini ya, kutukan gitu. Sehingga ketika nyeri dia harus melakukan ritual-ritual tertentu gitu ya, entah berteriak atau nangis gitu, sebagai bagian dari budayanya. Dan kita perawat harus tahu ini. Kenapa? Agar tidak kemudian labeling ya, tidak boleh ya perawat itu melabel. Alah gitu aja kok teriak-teriak. Ibu ngelahirin kok teriak-teriak kayak gini, biasa aja tuh ibu sebelah tuh biasa aja. Nggak boleh seperti itu. Itu akan menyakiti klien. Ya, dan itu artinya kita tidak empati. Nah, kebutaan budaya yang dialami oleh perawat itu akan berakibat pada penurunan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan. Iya, tentu saja ya kan, karena kita tidak paham budayanya apa. Kita tidak ingin tahu. Misalnya awalnya kita nggak tahu ya, kok kayak gini sih nih satu daerah, kenapa harus misalnya harus mereka mau ke dukun bayi gitu. Kita harus tahu
alasannya, kemudian mengapa, apakah itu warisan nenek moyang dan sebagainya. Dan kalau bisa, ya ketika itu bertentangan dengan kesehatan, kita harus memodifikasi. Kalau bisa ya. Dan itu tergantung pada kreativitas ya dan lobbying atau pendekatan yang dilakukan oleh perawat kepada klien. Makanya penting sekali untuk punya skill mampu mendekati klien ya dengan cara yang baik. Nah, ini juga ada terkait dengan transkultural nursing. Kalian kalau nggak salah ada mata kuliah tersendiri tentang transkultural nursing. Ya kan sudah dapat belum? Tentang transkultural nursing, teman-teman sudah dapat belum? Belum, Bu. Oke. Ini Ibu mengawali ya. Nanti semoga akan dapat tentang transkultural nursing. Jadi transkultural nursing adalah wilayah ya keilmuan budaya yang fokus pada perbedaan dan kesamaan di antara budaya. Dengan apa fokusnya? Menghargai asuhan, memahami, kemudian dari pemahaman itu kita bisa mengambil tindakan, kemudian dari mengambil tindakan itu kita bisa memberikan asuhan keperawatan secara utuh sesuai dengan budaya klien ya, jika kebudayaan itu selaras ya dengan kesehatan ya. Dan tentu saja dengan berbagai modifikasi yang harus dilakukan. Dan asumsi mendasar itu adalah perilaku caring atau kepedulian ya. Perawat kan tagline-nya caring ya, peduli gitu. Nilai atau makna dari peduli itu besar ya. Kalau orang nggak peduli, misalnya ada anak kecil lewat ya, orang nggak peduli mah biasa aja. Tapi kalau orang peduli, dia akan bertanya, mau kemana Dek? Ada yang bisa dibantu? Udah makan belum? Kan begitu kalau orang peduli. Dan itu bukan sekedar basa-basi. Kenapa? Ya, karena itu artinya kita punya sense kemanusiaan ya terhadap orang lain. Dah, kepedulian ini yang menjadi esensi dari keperawatan. Yang kemudian dia mendominasi dan membedakan dengan tindakan medis yang lain. Kalau kedokteran kan cure ya, curing, menyembuhkan. Kalau caring itu kita ya, peduli. Nah, kenapa kita harus bahas ini ya? Kalau menurut Leininger itu untuk mengembangkan sains dan keilmuan yang humanis, ya, sehingga tercipta praktik keperawatan yang spesifik dan kulturistik. Ya, kulturistik itu maksudnya sesuai budaya klien. Anak-anak budaya itu tidak hanya ini ya masalah tari, seni dan sebagainya ya. Budaya itu ya budaya Islam. Budaya itu kan kebiasaan dan kebiasaan itu dipengaruhi oleh ya agama. Ya, tentu saja agama, lingkungan dan sebagainya. Jadi kalau Ibu ngomong budaya itu bukan berarti tari dong Bu, seni gitu, nah, tidak melulu tari dan seni. Nah, konsep dalam transkultural nursing bahwa budaya itu adalah aturan tindakan ya dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Makanya budaya Ibu bilang adalah budaya itu adalah norma atau aturan yang kemudian bisa dilahirkan dari warisan nenek moyang, bisa juga dilahirkan dari agama ya, karena yang punya aturan secara menyeluruh itu kan agama Islam. Islam dari kita bangun tidur sampai tidur lagi dia punya aturannya. Bangun tidur coba ya, ada doanya ya kan. Kemudian masuk kamar mandi, ada tata caranya, ada adabnya. Mau keluar rumah, ada tata cara juga. Izin pada wali, ya. Kalau yang perempuan sudah menikah, izin pada suami, menutup aurat, kan begitu. Maka Islam bisa dikatakan sebagai budaya Islam. Nah, kalau di Unisula ada namanya budai ya, budaya akademik Islami. Nah, itu juga termasuk budaya. Dan nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau suatu tindakan yang dipertahankan pada waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. Ya, intinya
eh,